Perawatan berkala 20.000 km pada kendaraan ringan. Pekerjaan dari lift 1 sampai lift 4. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Mau servis? Silahkan langsung ke bengkel Teva. Persiapan alat yang akan digunakan untuk mengecek kelistrikan bodi. Langkah pertama memasang steering cover. Lalu memasang seat cover dan floor mat. Nyalakan mesin. Lalu tarik tuas handrem. Lalu periksa kerja dan posisikan kunci kontak ke an. Lalu periksa kerja lampu door courtesy sweep. Lalu cek lampu parkir, posisikan tuas prosneleng pada posisi mundur. Lalu cek lampu haz. Lalu cek kerja blower AC, audio dan cigarette lighter. Lalu cek kerja wiper dan arah semprotan air washer. Cek steering wheel, klakson dan suesan headlamp. Lalu cek high beam fog lamp. Cek electric mirror dan retractable. Cek power window dan door lock. Cek set belt recleaning set. Periksa noise pedal kopling dan gerak bebas pedal dengan jangka sorong.
Tarik handle tutup bahan bakar dan handle bagasi. Lalu periksa pintu depan kanan dan belakang lumasi engsel dan stopper pintu dan periksa konsisi karet pintu. Periksa tutup bahan bakar. Periksa lampu-lampu belakang dari keretakan, berembun dan mati. Buka bagasi, periksa kerja switch dan karet bagasi. Lalu periksa pintu belakang kiri dan depan lumasi engsel dan stopper pintu dan periksa konsisi karet pintu. Periksa kondisi lampu-lampu depan dari keretakan berembun dan mati. Buka kap mesin dan setir, pasang fender cover dan grill cover. Periksa shock absorber depan dan belakang, cek kondisi oli. Posisikan arm lift depan belakang kanan pada chassis atau bodi kendaraan. Posisikan arm lift depan belakang kiri pada chassis atau bodi kendaraan. Posisikan lengan lift pada kendaraan. Pastikan terletak pada chassis kendaraan dan posisi pas. Kemudian, naikkan lift setinggi lutut. Goyangkan bodi kendaraan, pastikan posisi sudah aman. Langkah selanjutnya adalah bebaskan tuas rem parkir. Kemudian naikkan kembali kendaraan sampai setinggi dada, sesuaikan dengan tinggi teknisi. Dekatkan troli pada roda depan. Periksa tie rod, apakah terjadi kerusakan pada sambungan, dan periksa karet pelindung. Apabila terjadi rusak bisa menyebabkan pelumas bocor. Goyang-goyangkan tie rod, pastikan kekencangannya terjaga sehingga tidak terjadi limbung atau getaran pada kemudi. Periksa baweng roda dengan cara goyangkan roda ke kanan dan ke kiri. Jika terjadi kekocakan, gantilah baweng segera. Putar roda, periksa apakah terjadi suara abnormal. Berikutnya adalah melepaskan roda dengan menggunakan impe atau kunci shock 21.
Lepaskan mur roda. Setelah mur roda terlepas semua, lepas roda dan letakkan pada troli. Periksa bagian cat ban, periksa tanda pada ban, lihatlah ketebalannya. Selanjutnya periksalah tekanan ban, pastikan tekanan sesuai dengan spesifikasi. Periksa shock absorber dari kebocoran. Ambillah kunci raket dengan mata shock 12. Lepaskan baut caliper. Angkatlah rumah caliper. Lepaskan kanvas rem cakram. Kuncilah rumah caliper dengan kawat pengunci agar tidak jatuh. Ambillah micrometer untuk mengukur ketebalan disk. Bersihkan micrometer dan bersihkan pula disk dengan majun. Jangan lupa kalibrasikan terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran. Lakukan pengukuran ketebalan disk. Batas limit ketebalan disk adalah 17 mm. Bersihkan kanvas rem dengan menggunakan majun, semprotkan brake liner. Ukurlah ketebalan kanvas dengan menggunakan jangka sorong. Bersihkan jangka sorong dengan majun, kemudian kalibrasikan. Kemudian ukurlah ketebalan kanvas rem. Ambillah permukaan kanvas yang paling tipis dalam pengukuran. Batas limit ketebalan kanvas adalah 1 mm. Setelah digunakan, bersihkan kembali jangka sorong dan masukkan ke dalam tempatnya. Lumasi bagian kanvas dan brake shoe yang bersentuhan dengan backing flat menggunakan grease. Kemudian pasanglah kanvas rem pada kaliper. Lepaskan pengunci rumah kaliper dan pasang kembali rumah kaliper pada dudukannya. Selanjutnya pasang baut pengunci rumah kaliper dan kencangkan.
Berikutnya adalah mengukur keolengan disc brake menggunakan dial indikator. Pasang dial pada lengan sok, putar lengan magnet agar dudukan menempel pada lengan sok. Setting body outer ring dan tempatkan spindle pada permukaan disk. Pastikan spindle menyentuh bagian dari disk. Kalibrasikan, tekan batang pengukur planja ke bawah hingga jarum bergerak sekitar 1 putaran. Atur posisi skala sehingga jarum menunjuk angka ke 0. Putar disk dan lihat jarum penghitung putaran, periksalah dan lihat pergerakan jarum, ambillah data dari pergerakan jarum yang menunjukkan angka tertinggi. Batas keolengan 0,06 mm. Setelah selesai melakukan pengukuran, lepaskan, bersihkan, dan simpan kembali dial indikator ke tempat semula. Pekerjaan berpindah pada roda belakang. Bawalah troli ke bagian roda belakang kendaraan. Posisikan troli pada bagian bawah roda. Lepaskan mur roda menggunakan impact. Setelah mur roda terlepas semua, lepaskan roda dan tempatkan pada troli. Periksa kondisi velg dan ban. Periksa chad wheel indikator T-way. Periksa tekanan ban menggunakan tire pressure gauge. Spesifikasi tekanan roda belakang adalah 35 PSI. Selanjutnya lepaskan tromol. Periksa gerak bebas piston. Periksa well silinder dari kebocoran. Bersihkan shoe dan tromol menggunakan brake cleaner. Kemudian lap dengan majun. Ambillah jangka sorong, bersihkan dan kalibrasikan. Ukur ketebalan kanvas rem belakang. Batas limit ketebalan kanvas rem belakang adalah 1 mm. Ukurlah diameter luar kanvas terpasang dari rem belakang. Simpan terlebih dahulu hasil pengukuran diameter kanvas terpasang. Pasang tromol pada posisi terbalik. Ukurlah diameter dalam dari tromol dan simpan hasilnya. Untuk menghitung celah kanvas rem dengan tromol, maka hasil pengukuran diameter dalam tromol dikurangi diameter kanvas rem terpasang. Spesifikasi celah antara tromol dengan kanvas terpasang adalah 1 mm. Berikan grease ke bagian shoe yang bersentuhan dengan backing plate. Kemudian pasang kembali tromol. Pekerjaan selanjutnya adalah melakukan balancing roda. Pasang roda pada balancing shaft, kunci dengan lock nut.
Periksa visual kondisi ban. Hidupkan wheel balance. Ukurlah jarak mesin balancing dengan roda. Masukkan hasil pengukuran spesifikasi roda ke kontrol panel mesin balancing. Ukurlah lebar ban, kemudian masukkan data ke kontrol panel mesin balancing. Ukur diameter velg dan masukkan kembali datanya. Mesin akan menunjukkan posisi dan jumlah timbal yang harus dipasang pada velg. Tutup protection cover kemudian jalankan mesin. Bila indikator menunjukkan 0 atau toleransi kecil kurang lebih 5 gram berarti balancing berhasil. Proses balancing selesai, langkah selanjutnya adalah memasang roda. Lakukan rotasi roda. Lakukan pekerjaan pengecekan rem dan roda ini pada semua roda depan dan belakang. Pasang kembali roda depan yang sudah dirotasi. Kencangkan mur roda. Pekerjaan ini dilanjutkan dengan pekerjaan lift 3. Persiapkan penampungan oli waste oil. Pekerjaan pertama melepas baut oli menggunakan kunci shock ukuran 17 mm. Pastikan oli masuk ke dalam wadah. Lalu lakukan pemeriksaan pada oli transmisi menggunakan kunci ukuran 24 mm. Lepas pelindung tangan dan masukkan jari kelingking untuk memastikan kualitas dan kapasitas oli masih sesuai. Pindahkan peralatan ke bagian belakang.
lepas pelindung tangan, dan masukkan jari kelingking untuk memastikan kualitas dan kapasitas oli masih sesuai. Pastikan posisi penutup oli grandan sudah terpasang. Setel kunci momen. Memeriksa baut dan mur undercarrier pertama, lateral counter rad kedua, shock absorber depan belakang ketiga, baut transmisi mounting keempat, cross member, lower arm. Memastikan kekencangan baut dan mur pada underbody menggunakan kunci momen. Pengencangan mur spesifikasi 8-10 kg chain. Spesifikasi 7-9 kg CM. Pengencangan mur baut propeller shaft spesifikasi 5-7 kg chain. Pemeriksaan saluran gas buang exhaust manifold. Pemeriksaan saluran bahan bakar dan minyak rem. Pasang kembali drain plug oli mesin. Periksa tekanan ban serep menggunakan tire gauge. Turunkan lift sampai bawah. Dengan menarik tuas ke arah bawah sampai kendaraan menyentuh lantai. Berikutnya tarik tuas rem parkir. Pasang penahan roda agar tidak bergerak. Kemudian ambillah kunci momen dengan mata shock 21 untuk mengencangkan mur roda. Atur terlebih dahulu dengan spesifikasi 12 kg. Kemudian kencangkan semua mur roda sampai dengan kunci momen berbunyi klik. Kencangkan semua mur roda pada semua sisi.
Bersihkan kunci momen dan masukkan kembali pada tempatnya. Buka kap mobil dan kaitkan dengan lengan penyangga kap. Ambillah kunci oil filter wrench untuk melepas filter oli. Keluarkan filter oli dan tempatkan pada nampan part. Ambillah filter oli yang baru dan lumasi bagian dalamnya dengan sedikit oli mesin. Pasangkan filter oli yang sudah disiapkan dan kencangkan. Bersihkan alat dan tempatkan pada kedi tol. Ambil tang penjepit dan buka tutup oli. Isi oli mesin dengan volume 3,5 liter spesifikasi SAE 20W50. Tutup kembali penutup oli. Berikutnya adalah periksa aki kendaraan. Periksa secara visual aki kendaraan. Periksa tinggi permukaan air aki. Jika volume kurang maka tambahkan air aki sampai pada batas upper. Buka penutup aki dan periksa lubang ventilasi udara. Jika tersumbat atau ada kotoran segera bersihkan. Bersihkan terminal aki dari jamur dan kotoran menggunakan sikat kawat. Periksa kekencangan baut pengikat terminal aki. Ambillah hidrometer untuk mengukur berat jenis air aki. Ambil baterai checker untuk mengukur kondisi baterai. Sambungkan kabel ke terminal aki, nyalakan alat dan pilih mode pengujian yang sesuai. Lalu baca hasil tegangan, kapasitas, atau status kesehatan yang ditampilkan di layar untuk mengetahui kondisi aki. Tekan Enter untuk mengeprint hasil pemeriksaan aki. Selanjutnya adalah pemeriksaan air washo. Jika pada posisi lower maka tambahkan air. Pengecekan reservoir radiator. Jika pada posisi lower, tambahkan dengan air coolant. Berikutnya periksa saluran pendingin yang terhubung ke radiator dan mesin. Buka tutup radiator, periksa seal tutup radiator dan periksa katup relief valve dengan cara ditekan dengan tangan dan pegas harus bisa kembali. Gunakan radiator cup tester, pasang pada tutup radiator, pompa sampai tutup radiator terbuka. Spesifikasi 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi. Limit 0,6 kg cm persegi. Periksa kebocoran sistem pendingin menggunakan radiator cup tester sampai tekanan 1,1 kg per cm persegi.
Setelah selesai, lepaskan kap tester dan letakkan pada tempatnya seperti semula. Pasang kembali tutup radiator. Selanjutnya, periksa minyak power steering. Periksa minyak rem, jika kurang tambahkan. Berikutnya, lepaskan V-belt. Periksa V-belt dari sobek atau keretakan. Setelah dipastikan aman, pasang kembali V-belt. Berikutnya, melepaskan rumah filter udara menggunakan kunci SOK 10. Lepaskan rumah filter udara dari kedudukannya. Buka dan bersihkan filter udara menggunakan udara bertekanan. Gunakan kunci SOK 10 untuk melepas koil busi. Lepaskan ke semua koil. Lepaskan semua soket koil. Ambillah koil busi dan kemudian lepaskan busi dari dudukannya. Periksa secara visual kondisi busi dan elektroda busi. Kemudian bersihkan busi menggunakan sikat baja. Ukur dan setel celah busi menggunakan fuller gauge 0,8 sampai 1 mili. Lakukan hal yang sama pada keempat busi. Pasang kembali keempat busi pada dudukannya. Kemudian pasang kembali rumah filter udara. Pasang kembali sensoriate. Tarik stik oli dan periksa volume oli mesin. Kemudian hidupkan mesin. Hidupkan AC kendaraan. Periksa kebocoran pipa AC. Pastikan suara mesin dalam kondisi normal, tidak terjadi noise atau suara abnormal dan kebocoran perpak mesin.
Periksa emisi gas buang menggunakan gas analyzer. Masukkan sensor gas buang probe ke dalam lubang knalpot. Setelah probe terpasang, tekan tombol untuk memulai pengukuran. Alat akan menyedot sampel gas dari knalpot untuk dianalisis. Tunggu beberapa saat sampai alat selesai menganalisis sampel dan menampilkan hasilnya pada layar. Hasil pengukuran gas analyzer akan menampilkan kadar berbagai gas, seperti hidrokarbon, karbon monoksida, oksigen, karbon dioksida dan lambda, serta nitrogen oksida. Setelah pengujian gas buang selesai, lepas semua fender pada kendaraan. Lepaskan penyangga kap mobil dan tutup kap mobil. Lepaskan juga fender cover pada bagian dalam mobil. Letakkan pada tempat keditos dan pekerjaan pada lift tempat selesai.